Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari latihan soal persiapan OSN 2025 SMP atau MTS bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi fungsi. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan soal-soal lainnya untuk persiapan OSN 2025 untuk tingkat SMP bidang matematika dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, kalau misalkan sudah di subscribe, jangan lupa untuk berlangganan di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan karena banyak benefit yang bisa kalian raih dari program membership dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan dari tingkatan yang paling murah sampai tingkatan yang provinsinya. Yuk berlangganan sekarang. Nah, dan juga buat kalian yang pengen ikut pelatihan rutin dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk persiapan OSNK 2025 tingkat SMP mata pelajaran matematika, kalian bisa banget untuk daftar di kelas kami secara online via Zoom. Durasi per pertemuan 75 menit, kemudian per bulannya itu bayarnya 550.000 saja. Kalian akan mendapatkan rekaman dan juga modulnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Yuk daftar sekarang di 087860622162. Yuk persiapkan dirimu menghadapi OSN bersama Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal yang berikut ini. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah fungsi f memiliki sifat sebagai berikut. F dalam kurung a tambah b sama dengan fa dikaliin dengan fb. Dengan diketahui juga f1 sama dengan 2, maka f7 sama dengan titik-titik. Nah, berdasarkan fungsi ini, coba kita akan mencari pelan-pelan ya dari f1, kemudian kita cari f2-nya sampai dengan memperoleh nilai f7-nya. Nah, di sini kan kita diberikan informasi bahwa f1-nya adalah 2. Ini adalah informasi yang sangat penting yang akan kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam rumus fa tambah b sama dengan fa dikaliin dengan fb. Coba kalian masukin di sini, anggaplah sini fa-nya adalah f1, maka di sini f dalam kurung 1 tambah 1 tujuannya untuk kita bisa memperoleh f2 ya. Target kita untuk memperoleh f2, maka f1 itu satunya tambah dengan 1. Nanti di sini ini adalah a-nya, ini adalah b-nya. Satunya a, satunya juga nilainya b. Maka di sini kita tulisin f1 dikaliin dengan f1 lagi ya, karena masing-masing adalah nilainya tadi 1. Maka di sini f1 adalah 2, berarti sini 2 dikaliin dengan 2, maka kita peroleh f2-nya adalah bernilai 4. Nah, jika kita memiliki f2 seperti ini, coba kita tambahin lagi dengan 1 2-nya ini supaya memperoleh f3-nya. Maka kita bisa memperoleh f3 dengan cara yang sama seperti tadi, berarti f2 tambah 1, berarti a-nya 2, b-nya 1. Kemudian kita masukkan di sini f2 dikaliin dengan f1 berdasarkan tadi pengertian awalnya ya, definisi fungsi awalnya tadi. Maka di sini kita bisa memperoleh f3 dengan cara mengalihkan f2 dengan f1. f2-nya 4 dikaliin dengan f1 adalah 2, kita peroleh f3-nya adalah 8. Kita lanjut, di sini untuk f4 itu bisa kita peroleh dengan cara f3 ditambah dengan 1 ya. Maka di sini kita bisa peroleh f3 dikaliin dengan f1, maka di sini kita bisa peroleh nilainya adalah f3-nya 8 dikaliin dengan 2 dapatnya 16. Ini adalah f4-nya. Nah, setelah kita memperoleh f1, f2, f3 dan f4, untuk menghemat waktu coba kita analisis, kita cari polanya supaya kita bisa memperoleh nilai f7-nya dengan cara yang jauh lebih cepat. Nah, di sini kan kita peroleh f1-nya tadi adalah 2 dari yang diketahui ya, f2-nya adalah 4, kemudian f3-nya adalah 8, kemudian f4-nya adalah 16. Di sini kalian perhatikan 2, 4, 8, 6 itu kalau kalian pikir baik-baik ini adalah proses pengalihin 2 ya dari fungsi yang sebelumnya. Fungsi 1 dikaliin 2 dapatnya fungsi 2. Fungsi 2 dikaliin dengan 2 itu dapatnya fungsi 3. Fungsi 3 dikaliin 2 dapatnya fungsi yang berikutnya. Tentu untuk mendapatkan fungsi berikutnya tinggal kita kaliin 2. Kita kaliin 2 dapatnya adalah 32. Kita kaliin 2 lagi kita dapat 64 untuk fungsi yang 6. Nah, berarti untuk mendapatkan fungsi 7-nya itu tinggal dikaliin 2 lagi, dapat jawabannya adalah 128. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Seperti itu. Jadi soal yang seperti ini, fungsi-fungsi seperti ini, biasanya kita harus cari polanya sedemikian sehingga kita bisa menyimpulkan ujung yang diminta dalam soal itu dan bisa menghemat waktu untuk menyelesaikannya. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku rekomendasi untuk persiapan OSN bidang matematika dari tingkat SD, SMP maupun SMA yang terbaik, nah di sini kami dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan itu lagi merekomendasikan buku terbaik buat kalian. Kalian bisa order via WA kami di 087860622162. Untuk saat ini kami hanya melayani via WA aja ya, nggak ada di Shopee ataupun Tokped. Yuk hubungi sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi OSN 2025.
Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah fungsi kuadrat f memiliki sifat sebagai berikut. F2 sama dengan 4, F1 sama dengan F3 sama dengan 0, maka F8 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kalian lihat di soalnya ya, untuk menyelesaikannya itu kata kuncinya adalah fungsi kuadrat f. Berarti ini adalah persamaan kuadrat ya. Nah, kalau misalkan ada yang belum tahu, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax pangkat 2 ditambahkan dengan bx ditambah dengan c. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, kalau misalkan dia F2 sama dengan 4, itu apa artinya? Jadi, gantikan nilai X dari bentuk umum ini dengan angka 2, kemudian sama dengan kan dia dengan 4. Berarti di sini bisa kita tulisin F2, artinya semua nilai X kita ganti dengan 2. Berarti di sini B dikaliin 2, kemudian ditambah C, nilainya itu sama dengan 4. Ini coba kita selesaikan. Di sini ada 2 pangkat 2, berarti jadinya adalah 4A. Kemudian di sini 2B, berarti tulisin seperti ini aja. Kemudian C sama dengan 4. Ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian dari fungsi yang ini yang di bawahnya, F1 sama dengan F3 sama dengan 0, bisa kita peroleh dua buah persamaan ya. Kita mulai dari F1, itu berarti kan kita ganti X-nya dengan 1. Berarti kan A dikaliin dengan 1 pangkat 2 tambah B kali 1 tambah C sama dengan 0. Nah, di sini coba kita selesaikan ya. 1 pangkat 2 adalah 1 kali A berarti A. Kemudian tambah B kali 1 tetap B. Kemudian tambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Kita lanjut untuk F3-nya. Ini katanya nilainya 0 juga. Berarti kan kita ganti semua nilai X dengan angka 3. Berarti A dikaliin 3 pangkat 2 tambah B kali 3 tambah C sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh 9A tambah 3B tambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini nanti coba kita akan cari satu persatu nilai A, B, dan C-nya untuk memperoleh nanti nilai F8-nya. Jadi untuk langkah yang pertama kita akan memproses untuk persamaan kedua dan persamaan 3. Coba kita kurangin aja. Nah, di sini coba kita kurangin ya. Di sini A tambah B tambah C sama dengan 0. Kita jadikan pengurang di sini. Maka di sini kita peroleh 8A ditambah 2B, C-nya bakal habis ya. Kita peroleh sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa tulisin juga 2B itu sama dengan negatif 8A. Seperti ini ya. Ininya 8A-nya pindah ke kanan. Ini bisa juga kita bagi dengan 2, kita peroleh B-nya sama dengan negatif 4A. Nah, langkah selanjutnya coba kalian kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini berarti kalau misalkan kita tulisin di sini ya, 4A tambah 2B tambah C sama dengan 4 dengan A tambah B tambah C sama dengan 0. Kita coba kurangkan. Kemudian di sini kita peroleh 3A ditambah B, C-nya bakal habis sama dengan 4. Kita coba gantikan B-nya itu dengan nilai yang kita peroleh tadi, yaitu sama dengan negatif 4A. Berarti kan 3A tambah negatif 4A sama dengan 4. 3A tambah negatif 4A, ini kan positif kali negatif dapatnya negatif. Dapatnya berarti 3A kurang 4A ya, sama dengan 4. Kita peroleh negatif A sama dengan 4. Kita peroleh A-nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai A. Berarti kita bisa memperoleh nilai B dengan cara kita substitusikan ke dalam B sama dengan negatif 4 kali A. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan negatif 4 dikaliin dengan A. A-nya negatif 4. Kita peroleh B-nya sama dengan berapa? Sama dengan positif 16 karena negatif kali negatif. Sekarang kita sudah punya dua nilai, A dan juga B. Coba kita masukkan ke dalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai C-nya. Kita coba masukkan ke dalam persamaan yang paling mudah, yaitu persamaan kedua. Coba kita masukkan ya. Di sini berarti kan A tambah B tambah C itu sama dengan 0. Berarti kalau misalkan A-nya negatif 4 tambah B-nya 16 tambah C sama dengan 0. Berarti di sini 12 tambah C sama dengan 0, C-nya otomatis negatif 12. Sekarang kita sudah memiliki semua nilainya, maka kita coba buatin bentuk umumnya tadi, bentuk awalnya yang ini, fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Kita masukkan nilai-nilai a dan b dan c juga ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan bentuk umum yang baru setelah nilai a, b, dan c-nya diketahui. Berarti di sini kita peroleh fx-nya itu sama dengan, sini bisa kita tulisin a-nya diganti dengan negatif 4, berarti negatif 4x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan b-nya 16 x tambah c, c-nya negatif 12, berarti dikurangi dengan 12. Nah, fx sama dengan negatif 4x pangkat 2 tambah 16x kurang 12, inilah nanti kita akan masukkan x-nya 8 untuk memperoleh jawaban dari soal ini. Jadi di sini kita tulis kembali dulu, fx sama dengan negatif 4x pangkat 2 tambah 16x kurang 12. Nah, ini coba kita masukkan
X-nya 8 sesuai dengan permintaan soalnya. Berarti kan negatif 4 kaliin 8 pangkat 2 tambah 16 kali 8 kurang 12. Nah, ini coba kita hitung negatif 4 kali 64 tambah 16 kali 8. Coba kita hitung ya. Di sini 8 ingat 4 berarti 128 ya. 128 kurang 12. 4 kali 64 itu hasilnya negatif 256 ya. Ditambahkan dengan 128 dikurangi dengan 12. Ini negatif 256 tambah 128 berarti negatif 128 dikurangi dengan 12, maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 140 untuk F8 yang ditanyakan di soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A, yaitu negatif 140. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Maaf agak putar-putar sedikit karena memang seperti itu ya langkah pengerjaan untuk soal kali ini. Nah, kalau misalkan kalian ada yang belum paham terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut di soalnya ini, kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Jika F dalam kurung X tambah 1 sama dengan X tambah Fx dan F2-nya sama dengan 2, maka nilai dari F5 adalah titik-titik. Nah, untuk menjelaskan soal ini sama halnya dengan soal yang pertama yang kita bahas pada video kali ini, kita coba uji-uji saja. Di sini kan ada tambah 1 ya, maka di sini kita bisa mencari dari F2 ke F3-nya dengan cara X-nya kita ganti dengan 2. Maka awalnya kan F dalam kurung X tambah 1 ya sama dengan X tambah Fx. Coba kita ganti X-nya dengan 2, kita masukkan X-nya sama dengan 2, maka kita peroleh F2 tambah 1 sama dengan 2 tambah F2. F2 sudah diketahui, maka kita tulisin 2 ditambah dengan F2-nya yaitu 2. Ini adalah nilai F3-nya. Berarti F3-nya sama dengan 4. Kita lanjutkan, jika X-nya sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan awal yaitu F dalam kurung X tambah 1 sama dengan X tambah Fx. Kita akan peroleh persamaan sebagai berikut. F3 tambah 1 sama dengan 3 ditambahkan dengan berapa? Ditambah dengan F3. Berarti F4 kita peroleh 3 ditambahkan dengan 4. F3-nya kan 4. Maka kita peroleh F4-nya adalah 7. Nah, berarti untuk dapat F5 itu 4 kita tambah dengan 1. Berarti X-nya kita ganti dengan 4 ya. Nah, ini berarti kan X tambah Fx berarti 4 ditambahkan dengan F4. Nah, di sini berarti kita masukkan ini F5 ya sama dengan 4 ditambahkan dengan 7. Maka kita peroleh F5-nya sama dengan 11. Sehingga jawaban dari soal ini ternyata nilainya adalah opsi yang B, positif 11, jawaban dari soal kali ini. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk penjelasan soal kali ini. Nah, jadi sebelum kita akhiri video ini, di sini kami ingin merekomendasikan ya, kalau misalkan kalian yang menonton video ini adalah calon peserta KSM 2025, kalian bisa membeli ya buku referensi untuk belajar dari pembahasan-pembahasan tahun sebelumnya yang kami buat dalam bentuk PDF. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan akses di bimbel@arrohen.id atau WA kami di 087860622162. Yuk persiapkan dirimu menghadapi KSM 2025 bersama bimbingan belajar Arrohen. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang pembahasan soal tadi, di sini bimbingan belajar Arrohen menyediakan sebuah latihan soal buat kalian. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.